Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Habib Nurdin selaku pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Kami dari kelompok 7 yang bertemakan asas dan prinsip hukum Islam. Langsung saja ke pembahasan hukum Islam. Prinsip hukum Islam itu adalah titik tolak dalam pengalaman dan pemberlakuan hukum Islam sebagai sebuah aturan. Syariat Islam memiliki prinsip-prinsip dan asas tersendiri yang harus dipahami sebagai titik tolak pemberlakuan hukum-hukum demi tercapainya syariat hukum Islam itu sendiri. Yang selanjutnya adalah kaidah pokok hukum Islam. Kaidah pokok hukum Islam sendiri mempunyai 5. Yang pertama, kaidah yang pertama yaitu segala sesuatu tergantung pada tujuan. Yang kedua, kemudahan itu dapat hilang atau la diror wala diror. Yang ketiga, tradisi itu dapat menjadi hukum. Yang keempat, kaidah keempat, kesulitan menimbulkan kemudahan. Dan yang terakhir, tidak hilang karena adanya keraguan. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip hukum Islam sebagai landasan ideal hukum Islam. Prinsip-prinsip itu sendiri terdapat 3 golongan, yaitu tidak menyulitkan, yang kedua tidak memberatkan atau menyedikitkan beban, yang ketiga menegakkan keadilan, dan yang keempat menegakkan maslahat. Yang selanjutnya adalah karakteristik hukum Islam. Dalam hal ini, karakteristik hukum Islam bersifat sempurna, elastis dan dinamis, berangsur-angsur dan bersifat ta'abudi serta ta'akuli. Yang pokok pertama yaitu sempurna. Bisa dikatakan sempurna berarti hukum itu akan selalu sesuai dengan apa yang kemudian diinginkan, segala situasinya dan kondisi. Yang kedua, elastis, dinamis, fleksibel dan tidak kaku. Hukum Islam bersifat dinamis berarti mampu menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntunan waktu atau tempat. Yang ketiga, universal. Universal itu meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa dan bahasa. Yang keempat, sistematis. Sistematis berarti antara ajaran dengan ajaran yang lain saling bertautan, bertalian dan berhubungan satu sama lain secara logis. Yang kelima, berangsur-angsur. Berangsur-angsur berarti dibentuk secara tadrij dan didasarkan pada Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur. Dan yang keenam, bersifat ta'abbudi dan ta'akuli. Hukum Islam dapat dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu bentuk ibadah yang fungsi utamanya untuk mendekatkan manusia kepada Allah untuk beriman kepadanya. Baik, itu tadi pembahasan yang bisa kami sampaikan. Berikut adalah kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi. Asas hukum Islam merupakan dasar atau pondasi bagi kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan akhir, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Kaidah fikih adalah pedoman umum dan universal bagi pelaksanaan hukum Islam yang mencangkup seluruh bagiannya. Kaidah hukum Islam merupakan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis dalam hukum Islam.
Kaidah-kaidah ini terdiri dari kaidah fikih dan kaidah usliyah. Kaidah fikih sendiri digunakan sebagai patokan untuk menyelesaikan kasus-kasus fikih, sementara kaidah usliyah mengangkat ketentuan-ketentuan hukum Islam yang terpapar dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip hukum Islam sebagai landasan ideal hukum Islam ini membentuk kerangka dan moral hukum Islam yang memandu pengembangan dan penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, ekonomi, dan perilaku pribadi. Prinsip-prinsip tersebut diambil dari Al-Quran, hadis, dan penafsiran ilmiah dan penting untuk memahami landasan ideal hukum Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.